Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di sini dalam bacaan Injil adalah murid-murid yang khawatir sebetulnya. Khawatir setelah istilahnya Tuhan itu melakukan sesuatu yang istilahnya ada perubahan setelah kebangkitan. Tidak lagi bisa mereka ngintil di belakang, karena Tuhan selalu datang pergi begitu di depan mereka. Sehingga ada kekhawatiran dalam diri mereka tentang masa depannya. Sehingga Filipus, kalau Thomas itu bertanya mengenai kemana jalan yang harus ketempuh, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Lalu Filipus meminta, "Perkenalkanlah Bapa," gitu loh, istilahnya, supaya kami mengenal Bapa gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus pergi atau datang dan pergi datang pergi tidak menjadi masalah. Jadi ada kekhawatiran dari para murid. Padahal kalau kita tahu, kekhawatiran itu adalah salah satu tanda bahwa orang itu hidup di masa depan, bukan masa kini, tapi masa depan, karena pikirannya sudah di masa depan terus. Nanti khawatir, sehingga muncul kekhawatiran. Nah, dengan seperti itu, dia tidak bisa menikmati hari ininya. Hari ininya adalah apa? Kedekatan dengan Tuhan. Jadi Filipus itu kan hari ini dalam bacaan Injil ini adalah ketemu dengan Tuhan. Thomas pun juga ketemu dengan Tuhan. Justru di sini tampak bahwa mereka tidak bisa menikmati hari ini. Menikmati kehadiran Tuhan malah justru tidak bisa dirasakan, karena pikirannya selalu ke depan, dan ke depannya adalah kekhawatiran yang ada. Nah, Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kadang-kala kita pun juga mengalami hal yang sama. Kita seringkali melupakan Tuhan yang hadir hari ini, Tuhan yang kita terima dalam Ekaristi, tapi kita selalu seolah-olah berpikir soal nanti masa depan saya harus sukses, maka dia Ekaristi, sehingga Ekaristi pun tidak bisa dinikmati hari ini, tetapi pikirannya selalu ke depan. Ke depan bukan dalam arti optimistik, tetapi ke depannya penuh dengan kekhawatiran, karena dia melihat aspek kelemahannya, aspek kekurangannya, pokoknya aspek serba negatif yang dia lihat, sehingga kekhawatiran yang ada. Nah, dalam bacaan Injil ini Tuhan Yesus menegaskan, kalau dekat dengan Dia, maka dia juga bisa merasakan dan mengalami kehadiran Bapa. Seolah-olah di sana
Filipus itu mau bertanya, apakah Bapa itu juga manusia seperti Anda gitu kepada Tuhan Yesus. Padahal beda sama sekali. Nah, ibu bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Maka di sana Tuhan Yesus mau menegaskan kembali kepada Filipus, nggak usah khawatir tentang masa lampau. Kalau engkau mau mencari Bapa, ini loh, aku sudah datang. Engkau bisa menangkap kehadiran Bapa. Sebetulnya ini sesuatu yang sebetulnya bisa dikatakan sederhana di depan Filipus, tetapi ini sebetulnya penuh dengan refleksi dan makna kalau orang harus mendalami lebih dalam lagi. Karena dalam diri Tuhan Yesus terlihat perutusan Bapa nyata. Ditampakkan dengan apa? Ditampakkan dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Di sana Bapa berperan. Lebih-lebih nanti juga pada saat kebangkitannya, di sana diungkapkan bahwa Bapa berperan di sana untuk membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, itu bacaan Injilnya. Sekarang bagi diri kita bisa melihat kegelisahan Filipus. Tapi setelah tugas perutusan yang diberikan oleh Filipus, setelah Tuhan mekrat ke surga, Filipus konsekuen. Dia konsekuen betul untuk mewartakan kebangkitan Tuhan itu sampai ke Asia Kecil. Dan dia selalu istilahnya dengan konsekuen itu dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang sudah dia rasakan bersama dengan Tuhan Yesus, dan dia betul bisa mampu untuk mewartakannya, sehingga di kalangan Asia Kecil itu juga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Filipus sampai akhir hidupnya dia membaktikan diri dengan penuh tanggung jawab dengan tugas perutusannya. Walaupun awalnya dia khawatir, namun dia tetap mantap dalam melangkah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kemantapan inilah yang harus kita miliki. Walaupun kadangkala kita ragu-ragu pada saat kita memutuskan sesuatu, tetapi kalau ada kemantapan dan kita percaya bahwa ini adalah kita bersama dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah kebaikan yang ada. Walaupun kita terbatas, namun kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Ya, ibu bapak, saudara terkasih, itu adalah Filipus. Sekarang Yakobus, kita bisa melihat Yakobus seringkali memang agak membingungkan karena ada Yakobus rasul dan ada Yakobus muda ini. Dan ini hal yang seringkali terjadi. Jadi ada persamaan nama. Kita melihat saja ibu bapak, rasul saja ada yang namanya Simon, ada dua, Simon yang disebut dengan Petrus dan Simon orang Zelot. Tetapi orang selalu kalau ngomong Simon selalu pikirannya ke Petrus, lupa sehingga ada Simon lain orang Zelot. Kalau kita bisa melihat Yudas pun ada dua yang disebut dengan Iskariot dan Yudas Tadeus. Karena Yudas itu dalam pikiran umat itu identik dengan Iskariot, maka kita melihat sedikit sekali orang Katolik membaptiskan anaknya dengan Yudas Tadeus, karena seolah-olah pikirannya adalah dipenuhi dengan pengkhianat itu. Nah, ibu bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang wajar karena pikiran orang selalu hanya fokus satu. Dan juga walaupun dia tidak rasul yang dipilih oleh Tuhan setelah Tuhan dibaptis, namun dia didudukan sebagai rasul. Hal yang sama seperti Paulus. Paulus bukan murid Tuhan langsung, tapi disebut dengan Rasul Paulus. Dan ini seringkali terjadi dalam sejarah kita. Kenapa? Karena ini adalah rasul awal juga. Setelah Tuhan mekrat ke surga, mereka mampu untuk menyerahkan hidupnya pada karya-karya selanjutnya dalam gereja. Ya, ibu bapak, saudara, terkasih, kita pun juga diharapkan mampu juga menjadi rasul. Pertama, rasul siapa? Rasul untuk diri kita sendiri. Kita harus merasul diri kita sendiri untuk mewartakan Allah dalam hati kita, supaya kita dimampukan bisa menjadi rasul bagi yang lain pula. Ini yang harus kita lakukan, dan kita percaya kalau kita selalu bersama dengan Tuhan,
itu akan terjadi dengan baik. Selamat merenungkan.